Shalom teman-teman, mari bersama-sama kita memulai ibadah pemuda pada hari ini. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita masuk ke dalam saat hening. Saat hening dipersilahkan. Saat hening selesai. Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita dalam ikatan kasih Yesus Maha Mulia dan Agung. Kami rindu mengenal lebih dekat kepadamu ya Yesus. Bersolaklah dan bernyanyilah bagi Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Untuk mengawali ibadah, mari kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu, bawa ucapan syukur kami untuk hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan masuk dalam peribadatan, lindungi dan berkati setiap kami, supaya kami dapat muji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya Tuhan, kami mengaku belum mampu melakukan kasih setiap waktu. Ampunilah dosa kami, mampukanlah kami dalam kebenaran kasih Tuhan, sehingga hidup kami selalu dalam kebenaran kasih Tuhan setiap waktu. Untuk selanjutnya kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab 2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikir kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Terus selanjutnya kita masuk dalam pujian bersautan. Bagai rusa merindukan air, demikian jiwa kami merindukan bimbingan kasih Tuhan. Bimbingan untuk masa muda kami, masa muda dengan aneka warna kehidupan, suka duka datang silih berganti. Ya Tuhan, masa muda kami ada dalam rancangan-Mu. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan indah dan tepat waktu. Oleh karena itu, berikanlah kami kepekaan hati oleh Roh Kudus Tuhan, agar hidup masa muda kami selalu dalam arahan kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Teman-teman, mari bersama-sama kita naikkan doa syukur syafaat kita. Kami akan berdoa untuk gereja dan komisi kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkati komisi-komisi yang ada di dalam gereja ini, supaya setiap rencana acara-acara yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan lancar, Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga untuk jalannya ibadah yang masih lewat online, supaya firman-Mu masih tetap bisa kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih melawan virus COVID-19. Lindungi dan sertai kami Bapa dalam melakukan segala upaya untuk melawan virus ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa untuk studi kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami yang telah mengerjakan PAS ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami dalam tangan-Mu, dan Engkau yang sempurnakan ya Tuhan, agar kami semua boleh mendapatkan nilai yang maksimal dan kami dapat membanggakan kedua orang tua kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kami yang masih mengerjakan PAS. Kiranya Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang sertai ya Tuhan dalam pengerjaannya, agar semuanya boleh dikerjakan dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, dan yang juga berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, yang limpahkan rezeki bagi mereka untuk menafkahi seluruh keluarga ya Tuhan Yesus di tengah kondisi yang serba sulit ini, tengah pandemi ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya berkat-Mu tidak kurang bagi kami ya Tuhan Yesus. Juga jagai kesehatan kami, seluruh keluarga kami, teman-teman kami ya Tuhan. Jagai mereka semua dari virus corona, agar kami semua boleh tetap sukacita ya Tuhan menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ingat doa kami. Masih banyak yang belum kami sampaikan ya Tuhan Yesus, tapi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan mendasarkan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan diiringi dengan menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati dan kuduskan persembahan ini sehingga berguna bagi gereja-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Selamat pagi para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini dan masih tetap secara online ya. Mengapa kita masih tetap secara online? Ya, karena corona itu masih merajalela ya. Corona masih tetap tinggal di lingkungan kita. Maka kita harus menjaga kesehatan ya. Ingat pesan ibu, ya kan? Apa saja pesan ibu para pemuda? Ingat ya, mencuci tangan, memakai masker, ya, kemudian menjaga jarak, itu yang dipesan ibu, ya. Nah, para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pagi hari ini kita datang menghadap kehadirat-Mu, ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami semalam ketika kami istirahat dan Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati kami masing-masing sehingga firman-Mu boleh kami terima dan kami boleh renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Allah semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang-orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dari perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Dan
eh, pada pagi hari ini tema yang diberikan kepada kami adalah semakin kuat atau semakin lemah. Nah, dalam nats kita, yaitu berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, selama hidup di dunia, kita pasti diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan hidup yang tentu saja tidak mudah kita hadapi. Ada orang yang tetap kuat menghadapinya. Ada pula yang semakin lemah dan tidak berdaya. Di sini semakin kuat atau semakin lemah, ya, hal itu sangat tergantung pada fondasi hidup kita masing-masing. Artinya, kalau kita kuat fondasinya, niscaya masalah yang kita hadapi bisa kita lalui, ya. Tapi kalau kita lemah fondasinya, ya, masalah yang kita hadapi ya semakin membebani kita, ya. Kita terbebani dengan masalah yang kita hadapi. Nah, ada tertulis, entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, ada perbedaan yang mencolok antara jerami dan kayu, emas dan perak. Nah, jika dibakar, jerami dan kayu itu pasti akan musnah, akan menjadi abu, ya. Tetapi emas dan perak justru sebaliknya. Emas dan perak itu akan semakin lama semakin teruji, ya, dan semakin murni, semakin tinggi nilainya, ya, harganya semakin mahal. Kehidupan orang percaya harusnya demikian, ya, yaitu harus seperti emas atau seperti perak atau seperti batu permata, ya. Semakin digosok batu permata itu semakin kinclong, ya, semakin tinggi nilainya. Nah, jadi kita harus tetap kuat di segala situasi. Gitu. Jadi meski harus melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ujian dan tantangan yang semakin berat itu biarlah menjadi kita itu semakin kuat, ya, dan semakin teguh di dalam Tuhan, karena kita harus memandang setiap permasalahan yang ada itu dengan kacamata iman, ya, dengan kacamata iman. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu bertahan? Nah, di sini kita harus memiliki persekutuan yang karib, yang akrab dengan Tuhan. Ya, paling tidak kita harus meluangkan waktu, ya, untuk selalu senantiasa berada di hadirat-Nya, ya, sehingga tantangan sebesar apapun itu tidak akan membuat kita goyah, ya. Jadi kita kita jangan jemu-jemu, ya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan, dan tentu saja disertai dengan doa, ya. Karena doa
itu adalah nafas kehidupan. Ya, nafas kehidupan bagi siapa? Bagi orang beriman. Jadi kita harus tidak henti-hentinya berdoa. Ya, kalau kita berhenti berdoa, artinya kita apa? Ya, berhenti untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, apa akibatnya kalau kita sampai tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, jadi di sini kita harus selalu berdoa. Ya. Para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, sini untuk beroleh kekuatan kita harus melekat pada Tuhan, ya. Karena tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu menghadapi semuanya itu, ya. Jadi ini perlu latihan. Artinya apa? Setiap hari kita harus rela dilatih, dibentuk Tuhan melalui berbagai ujian dan tantangan yang ada. Ya. Jadi kita harus melewati ujian-ujian tadi, ya. Dan kita harus bersahabat dengan Tuhan. Kita jangan meninggalkan Tuhan. Ya. Kalau kita sampai meninggalkan Tuhan, ya Tuhan dadah, gitu ya. Nah, adakah yang bisa kita banggakan di dunia ini, anak-anak? Harta, uang, kekayaan, atau jabatan? Semuanya tidak bisa menolong dan menyelamatkan kita. Ya. Di sini Daud berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap." Itu Raja Daud menulis seperti itu, ya. Raja Daud berpesan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ya. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Raja Daud mengakui, ya, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Nah, jadi di sini anak-anak, para pemuda, jika menghadapi satu ujian, tantangan, kita sandarkan pada Tuhan. Anak-anak angkat tangan, para pemuda angkat tangan. Tuhan pasti akan akan turun tangan. Ya. Jadi Guru minta pesan, anak-anak jangan menyerah, ya. Tetaplah untuk bersandar pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Firman Tuhan meneduhkan hati, firman Tuhan memberi kekuatan dalam hati. Kami bersyukur Tuhan, dan ajarilah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mengucap syukur kami Tuhan untuk berkat dan pernyataan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini, dan sebentar jika kami akan melanjutkan aktivitas dalam kehidupan kami, kiranya Engkau berkati dan sertai kami dalam setiap kehidupan dan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Amin. Mari teman-teman kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita pujikan lagu Allah Sanggup.
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudaraku yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Percaya dan berharaplah akan kasih Kristus karena rancangannya adalah indah dan tepat waktu. Masa muda dan masa depan kita dalam rencananya. Oleh sebab itu, mohon pertolongan Roh Kudus untuk berkarya dalam hati kita, dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.